Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan review dari buku dengan judul The Seven Habits of Highly Effective People. Anggota kelompok kami, Poppy Rilandini, Tristan, Sabita, Samratul Fatia, Firda Berdiana, dan Wahyu Misbah. Kemudian yang pertama, mengenai identitas buku. Buku ini dikarang oleh Stephen R. Covey. Dengan subjek pengembangan diri, penerbit dari buku ini adalah Free Press, tahun terbitnya tahun 1989, kemudian genre dari buku ini non-fiksi. Kemudian buku ini memiliki ISBN 0743269519. Kemudian pendahuluan dari buku ini. Jadi buku ini mengangkat konsep seperti pada gambar di sebelah kanan, ada 3 tingkatan, dependence, independence, dan interdependence. Jadi tujuan dari buku ini membimbing kita bergerak dari ketergantungan atau dependence menuju kemandirian, kemudian saling ketergantungan. Nah, di dalam menuju kemandirian ini terdapat private factory yang ada 3 step di dalamnya, ada be proactive, ada begin with the end of in mind, kemudian ada put first things first. Kemudian kenapa kita dibutuhkan saling ketergantungan, yaitu untuk menyempurnakan kemandirian dengan cara kerjasama dan spesialisasi. Kemudian sebelum mengubah kebiasaan, pada buku ini disarankan 3 pengantar terlebih dahulu. Yang pertama ada ubah paradigma. Ubah paradigma ini perubahan diri bergantung pada lingkungan menjadi perubahan lingkungan yang bergantung pada diri, sehingga kita memiliki kendali atas diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, pertimbangkan kemampuan produksi, bukan hanya mempertimbangkan apa yang bisa kita hasilkan, melainkan juga mempertimbangkan kemampuan produksi. Kemampuan produksi ini meliputi kesehatan, hubungan emosional yang baik, kehidupan spiritual, kecerdasan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengubah kebiasaan sama dengan mengubah diri. Jadi, mengubah diri itu dimulai dari mengubah kebiasaan yang melekat pada diri kita. Kita adalah apa yang kita kerjakan secara berulang-ulang. Habit yang pertama dari buku ini adalah be proaktif. Proaktif ini merupakan langkah pertama untuk menuju kemandirian. Menjadi proaktif menurut Covey berkaitan dengan lingkaran perhatian dan lingkaran pengaruh seperti yang terdapat pada gambar sebelah kiri. Wilayah yang menjadi perhatian atau kepedulian kita, Covey menyebutnya dengan istilah circle of concern, lingkaran yang luar. Wilayah di mana kita bisa mengerjakan segala sesuatunya disebut circle of influence. Disebut proaktif ketika kita berfokus pada lingkaran pengaruh kita dan memperluas lingkaran pengaruh tersebut. Covey menyebutkan orang-orang yang berfokus pada lingkaran perhatian atau circle of concern merupakan orang yang reaktif dan energi negatifnya dapat mempersempit lingkaran pengaruh. Mereka fokus pada hal-hal yang di luar kontrol mereka. Habit yang kedua yaitu begin with the end in the mind. Lanjut. Ada 3 aspek besar dari manajemen pribadi dan bisnis. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua adalah manajemen, dan yang ketiga adalah produktivitas. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Peter Drucker dan Werner Bennis, manajemen adalah mengerjakan sesuatu dengan benar, kepemimpinan adalah mengerjakan kebenaran sesuatu. Next. Begin with the end in the mind. Titik awal di permulaan dalam akhir dalam pikiran adalah mengembangkan pernyataan misi, filosofi, atau paham pribadi. Ini akan membantu fokus pada apa yang diinginkan, seperti menjadi suatu karakter tertentu, mengerjakan, yaitu membuat kontribusi dan pencapaian, dan pada nilai-nilai. Misi pribadi memberikan suatu pusat tumpuan yang tidak berubah, di mana kita bisa berurusan dengan perubahan eksternal. Peter Franker mengembangkan suatu filosofi yang disebut logoterapi. Logoterapi membantu seseorang merasakan arti dan misi unik dalam hidup dengan memeriksa kembali visi dan nilai pribadinya, meyakinkan bahwa mereka berdasarkan prinsip dan kenyataan. Next.
Kita harus memeriksa kembali pusat hidup kita. Pusat kita adalah sumber keamanan, arahan, kebijakan, dan kekuatan kita. Dengan memusatkan hidup kita pada prinsip yang benar, kita menciptakan pondasi yang stabil dan solid untuk mengembangkan faktor daya dukung hidup dan jangkauan dan lingkup area yang benar-benar penting dari kehidupan kita. Kesuksesan hubungan pencapaian dan keamanan finansial akan memancar dari pusat prinsip. Prinsip yang mendasari hidup kita haruslah mendalam, punya kebenaran fundamental, kebenaran klasik, atau sebutan yang umum. Mereka mereka akan merekat dalam jalanan pola yang berjalan dengan kepastian, konsistensi, keindahan, dan kekuatan melalui serabut kehidupan kita. Kamu bisa membuat pernyataan misi dengan seimbang dan lebih mudah dikerjakan dengan menguraikan pada area aturan spesifik dari kehidupanmu dan tujuan yang kamu inginkan untuk dicapai dalam setiap area. Jika kamu menemukan pijakan tidak jalan dengan pernyataan misi, kamu bisa membuat penegasan untuk memperbaiki. Suatu penegasan haruslah memiliki 5 isi, yaitu harus bersifat pribadi, positif, saat ini, visual, dan emosional. Kamu bisa menggunakan teknik-teknik visualisasi. Penegasan dan visualisasi, keduanya adalah teknik pemrogram pribadi yang harus digunakan dalam harmoni dengan prinsip-prinsip yang benar. Pernyataan misi bisa juga dibuat untuk keluarga, kelompok pelayanan, dan bermacam-macam organisasi. Pernyataan misi keluarga adalah suatu ekspresi dari pondasi kebenaran terbagi dalam visi dan nilai. Pernyataan misi organisasi harus dikembangkan oleh setiap orang dalam organisasi. Jika di sana tidak ada keinginan dalam proses, tidak akan terjadi komitmen terhadap pernyataan. Sebuah organisasi mungkin memiliki suatu pernyataan misi yang luas, dan setiap lokasi atau kadang setiap tim mungkin milik mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka harus saling mengaitkan dengan yang lain. Jika pernyataan misi dari keluarga atau organisasi saling terkait dengan pernyataan misi pribadimu, dan kamu menggunakan pernyataan untuk menjaga air dalam pikiranmu, kamu akan bisa menyelesaikan tujuanmu lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, habit 3, yaitu put first, think first. Principle of Personal Management. Habit 3 merupakan manajemen pribadi. Pelatihan kemandirian yang akan menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai, sasaran, dan misi yang dianut. Untuk mengendalikan perasaan, manusia harus menyatakan kata ya dalam hati dan berkata tidak kepada orang lain. Kata ya berarti maksud, keinginan, dan perasaannya nyata dari arah dan nilai kita. Manajemen waktu merupakan keahlian yang penting dalam manajemen pribadi. Intinya dari manajemen waktu adalah melaksanakan prioritas. Untuk memanajemen waktu terdapat berbagai metode, yaitu yang pertama dengan cara membuat catatan dan checklist, kemudian mengagendakan melalui kalender dan buku agenda, yang ketiga memprioritaskan dan memperjelas nilai-nilai, dan yang keempat mengelola diri kita lebih dari pengelolaan waktu. Kemudian ada suatu metrik dibuat untuk mengkarakteristikkan aktivitas. Yang pertama ada kuadran 1, yaitu urgent dan penting. Aktivitas kuadran 1 disebut juga masalah dan kritis. Akibat dari kebanyakan menghabiskan waktu di kuadran 1 adalah stres dan cemas, kemudian ada kelelahan dan prestasi yang biasa-biasa saja. Kemudian untuk aktivitas kuadran ketiga adalah urgent dan tidak penting. Kuadran 3 ini sering salah dalam menempatkan sebagai kuadran 1. Akibat kebiasaan dalam menghabiskan waktu di kuadran 3 adalah reputasi sebagai tukang menyenangkan orang lain, kemudian kurang disiplin, dan merasa seperti keset kaki bagi orang lain yang menginjak-injaknya. Kemudian ada kuadran 4, ada kuadran pelarian aktivitas yang tidak urgent dan tidak penting. Orang yang efektif akan keluar dari kuadran 3 dan kuadran 4 karena di sana tidaklah penting. Kemudian aktivitas kuadran 2 adalah penting namun tidak urgent. Bekerja pada kuadran ini adalah jantung dari manajemen waktu pribadi. Aktivitas kuadran 2 menjadi pengaruh kuat. Aktivitas bila diselesaikan secara rutin akan membuat perubahan yang amat besar dalam kehidupan. Kemudian dapat mengembangkan kuadran 2 oleh Covey, yaitu yang pertama, koheren, yaitu menyatukan aturan, tujuan, dan prioritas. Kemudian ada seimbang dengan menjaga berbagai aturan atau tugas sebelumnya sehingga tidak diabaikan. Kemudian yang ketiga, fokus pada kuadran 2,
Yaitu kuncinya adalah dengan tidak memprioritaskan apa yang ada dalam jadwal, tetapi menjadwalkan prioritas. Kemudian yang keempat, ada dimensi orang, di mana memikirkan efisiensi ketika berkaitan dengan barang, namun memikirkan efektivitas ketika berkaitan dengan orang. Orang pertama yang mempertimbangkan aktivitas adalah diri sendiri. Kemudian ada fleksibilitas, yaitu cara pengelolaan adalah pelayananmu, bukan gurumu. Selanjutnya ada portabilitas, yaitu yang mudah dibawa. Terdapat 4 aktivitas kunci dalam mengelola kuadran 2. Yang pertama ada identifikasi tugas, memilih sasaran, kemudian schedule atau delegasi. Yang keempat ada adaptasi harian. Keahlian kedua yang kritis untuk manajemen pribadi selain manajemen waktu adalah delegasi. Delegasi memampukan untuk mencurahkan energi ke level aktivitas yang lebih tinggi, sehingga tambahan pertumbuhan pribadi untuk individu dan organisasi. Dengan delegasi, memampukan manajemen untuk mencurahkan hasil dari upayanya, layaknya sebagai produser. Terdapat 2 delegasi, yaitu delegasi golfer yang memerlukan arahan jelas dan tidak hanya apa yang dikerjakan, namun juga bagaimana pengerjaannya. Kemudian yang kedua ada supervisor kerja, yaitu manajer yang lebih efektif menggunakan delegasi stewardship yang memfokuskan pada hasil daripada metode. Delegasi stewardship memerlukan suatu kejelasan, saling pengertian di awal dan komitmen kepada harapan dalam 5 area, yaitu hasil yang diinginkan, arahan, hasil, akuntabilitas, dan konsekuensi. Pendekatan ini merupakan paradigma baru tentang delegasi. Pelayan akan menjadi bosnya sendiri yang diperintahkan oleh kata hati, termasuk komitmen untuk menyetujui pada hasil yang diinginkan. Orang yang belum dewasa bisa menangani lebih sedikit hasil dan memerlukan arahan dan lebih banyak interview yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan orang dewasa bisa menangani lebih banyak tantangan pada hasil yang diinginkan dengan sedikit arahan dan interview yang dipertanggungjawabkan. Habit 4. Think win-win atau berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang adalah sikap terhadap kehidupan tentang suatu cara berpikir yang mengatakan bahwa saya bisa menang, kamu pun bisa menang. Dasar pemikirannya adalah keyakinan bahwa kita semua sama, tidak ada yang lebih rendah dan unggul daripada yang lain. Agar dapat berpikir menang-menang, pertama kita harus menangkan kemenangan pribadi kita, atau kebiasaan 1, 2, 3 dengan menenangkan diri, dan maka kita dapat berpikir lebih jernih terhadap diri sendiri. Kedua, hindari kecenderungan bersaing dan membanding-bandingkan. Persaingan memang diperlukan semua orang, kan tetapi persaingan memiliki 2 sisi. Persaingan akan sehat apabila kamu menantang diri kamu sendiri agar dapat mencapai sesuatu dengan mengarahkan kemampuan terbaikmu. Akan tetapi, persaingan akan menjadi buruk apabila kamu mementingkan kemenangan lebih dari apapun sehingga menghalalkan cara yang salah. Ketiga, kecenderungan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain adalah hal lain yang harus dihindari. Setiap orang itu adalah unik. 5 dimensi dari model menang-menang. Karakter adalah pondasi menang-menang. Harus ada integritas untuk membangun kepercayaan dalam hubungan dan mendefinisikan kemenangan dalam nilai-nilai pribadi. Hubungan adalah fokus dalam menang-menang. Bila di sana ada hubungan kepercayaan dan keseimbangan, catatan bank emosi tinggi, terdapat lebih besar kemungkinan untuk sukses dan interaksi yang produktif. Kemudian persetujuan prestasi atau kerjasama atas kongsi memberikan definisi atau arahan menuju menang-menang. Dari hal tersebut, paradigma produksi berubah dari vertikal atau atasan bawahan menjadi horizontal, partner atau tim, dengan menetapkan persetujuan standar yang berdasarkan pada tujuan, arahan, sumber daya, akuntabilitas, dan konsekuensi. Kemudian sistem imbalan adalah elemen kunci dalam model menang-menang. Semua sistem kompensasi dari manajer harus didasarkan pada produktivitas, kebermanfaatan, dan pengembangan orang-orangnya. Yang terakhir, proses menang-menang memiliki 4 tahap. 1. Lihatlah masalah dari titik pandang lain, dalam kebutuhan dan titik perhatian dari yang lain. 2. Kenali isu dan perhatian kunci, bukan posisi yang terlibat. 3. Tentukan hasil apa yang akan membuat solusi diterima penuh. 4. Kenali pilihan baru untuk meraih hasil tersebut. Next. Habit 5. Next. Habit 5.
Seek first to understand, then to be understood. Berusahalah untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Dalam memahami perasaan orang lain, kita perlu menjadi seorang pendengar yang baik. Kita perlu mencatat sebelum membuat diagnosis yang tepat ketika berkomunikasi. Pertama-tama membutuhkan waktu untuk mengetahui secara mendalam masalah yang terjadi. 1. Mendengar dengan empati. Mendengar dengan empati adalah mendengar dengan seksama untuk mengetahui kerangka referensi dan perasaan orang lain. Kamu mesti mendengar dengan telinga, mata, dan hatimu. Ketika orang lain berbicara, kita harus selalu mendengar pada satu dari 4 level. Abaikan, pura-pura, mendengar dengan selektif, mendengar dengan penuh keperhatian. Kita harus menggunakan yang kelima, bentuk tertinggi dari mendengar, yaitu mendengar dengan empati. 2. Diagnosa sebelum menulis resep. Menulis resep tanpa diagnosis yang akurat sangatlah berbahaya. Penjual efektif mencari untuk mengetahui kebutuhan, perhatian, dan situasi pelanggan. Ini adalah prinsip sebutan yang biasa ada dengan kekuatan terbesar dalam hubungan antar pribadi. 3. 4 respon autobiografis. Yang pertama adalah evaluasi, setuju untuk tidak setuju. 2. Periksa atau menanyakan pertanyaan dari kerangka referensimu sendiri. 3. Advice, memberikan konsultasi berdasarkan pengalamanmu sendiri. 4. Interpretasi, atau menjelaskan motif dan perilaku berdasarkan motif dan perilakumu sendiri. Perilaku tersebut adalah menguasai dan menyerang. Kemungkinan logis dan bahasa logika adalah berbeda dari bahasa emosi dan perasaan. Mendengar dengan empati memerlukan waktu, namun tidak selama waktu yang dibutuhkan untuk membackup dan membetulkan kesalahpahaman, termasuk hidup dengan masalah dan pencapaian yang tidak memberikan orang-orang yang kamu sayangi suatu hawa psikologis. Pertama, pengertian dan persepsi. Dengan memahami orang lain, kita belajar paradigma melalui bagaimana mereka melihat dunia dan kebutuhannya. Kemudian kita bisa mencoba untuk menyelesaikan perbedaan untuk bekerja bersama. Kemudian mencoba untuk dimengerti. Mengetahui bagaimana untuk dimengerti sama pentingnya dengan mencoba mengerti untuk mencapai solusi menang-menang dan memerlukan keteguhan hati. Habit 5 adalah kekuatan karena berfokus pada pusat pengaruh. Ini adalah pendekatan dari dalam keluar. Kamu fokuskan pada bangunan pengertianmu. Kamu bisa saja terpengaruh. Ini adalah kunci untuk mempengaruhi orang lain. Bagaimana kamu bisa semakin banyak menghargai orang lain, mereka akan menghargai kamu semakin banyak. Yang selanjutnya, sinergis atau habit yang keenam. Sinergi, prinsip kerjasama kreatif. Sinergi bermakna keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah setiap bagiannya. Intisari dari sinergi adalah perbedaan nilai-nilai dengan menghormatinya, membangun kekuatan, dan mengkompensasikan kelemahan. Jalan untuk mencapai sinergi untuk melalui proses kreatif yang bisa menakutkan karena kamu tidak pernah tahu kemana proses kreatif akan membawamu. Yang pertama, komunikasi sinergis. Komunikasi sinergis adalah membuka pikiran dan hatimu menuju jalan kemungkinan baru. Sebagian besar ikhtiar kreatif adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksikan, dan jika bukan karena orang-orang yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas atau tidak tetap azas dan mengambil rasa amannya dari nilai integritas dan kedalaman jiwa, mereka akan menemukan hal yang tidak menyenangkan untuk bergabung dalam perusahaan dengan kreativitas tinggi. Yang kedua, sinergi dalam ruang kelas. Suatu kelas sinergi bergerak dari suatu lingkungan yang tenang ke keadaan berungkap pendapat, brainstorming. Spirit evaluasi menjadi bawahannya. Spirit jejaring kreativitas, angan-angan, dan intelektual. Kemudian kelas sepenuhnya ditransformasikan dengan kegairahan dari arah baru. Yang ketiga, sinergis dalam bisnis. Kegairahan bisa menggantikan pertukaran dengan rasa hormat dan ego perang. Namun pengalaman sinergis secara khusus jarang bisa dibuat. Lebih sering pengalaman baru harus dicari. Dengan membuat pernyataan misi sinergis, hal
yang terukir di hati dan pikiran partisipan. Selanjutnya, memancing untuk alternatif ketiga. Dengan pencarian bersama untuk mengerti dan dimengerti, partisipan mengumpulkan keinginannya. Mereka bekerja sama pada sisi yang sama untuk membuat alternatif ketiga. Untuk mempertemukan kebutuhan setiap orang, malahan dari suatu transaksi bisa menjadi transformasi. Setiap partisipan mengambil apa yang mereka inginkan dan mereka membangun hubungan dalam suatu proses. Selanjutnya adalah sinergi negatif, pendekatan menang atau kalah yang bisa menghasilkan pengeluaran energi negatif. Yang berikutnya, menghargai perbedaan. Intisari sinergi adalah menghargai perbedaan mental, emosional, dan psikologis di antara orang-orang. Kunci untuk menghargai perbedaan itu adalah menyadarkan bahwa semua orang memandang dunia tidak sebagaimana adanya, namun sebagaimana mereka perbedaan dalam memandang. Yang selanjutnya adalah menekankan analisis di lapangan untuk menghasilkan sinergi. Konsep menang-menang, sinergi pengertian dan pencarian bersama digunakan untuk bekerja langsung pada dorongan menahan. Kalau begitu, libatkan orang dalam proses sehingga mereka mengerti apa yang menjadikan permasalahan mereka. Mereka akan menjadi bagian penting dari solusi. Sebagai suatu hasil, berbagai sasaran bisa diciptakan sehingga perusahaan bisa bergerak maju. Proses legal harus menjadi pilihan terakhir, bukan pertama. Ditempatkan paling akhir karena membuatnya menjadi blok-blok, membuat sinergi hal yang tidak mungkin menjadi nyata. Yang terakhir adalah semua kondisi alam adalah sinergis. Sinergi adalah pencapaian puncak dari kebiasaan sebelumnya. Efektivitas dalam realitas saling ketergantungan. Banyak sinergi ada dalam lingkaran pengaruhmu. Kamu bisa mengambil baik sisi analitis dan kreativitas milik sendiri. Kamu bisa mengesampingkan energi negatif dan mencari yang baik di sisi lainnya. Kamu bisa berteguh hati menyampaikan ide dalam situasi saling ketergantungan. Selanjutnya, habit ke-7, sharpen the saw. Habit ini adalah meluangkan waktu untuk mengasah gergaji, yang artinya dengan memperbaharui 4 dimensi alami manusia, yaitu dimensi fisik, spiritual, mental, dan juga sosial atau emosional, maka akan dapat mempercepat dan mempermudah suatu pekerjaan. Untuk melakukan habit ini dibutuhkan sikap yang proaktif. Habit ini juga termasuk dalam aktivitas kuadran 2 yang harus diaktifkan dan merupakan pusat dari circle of influence yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Nah, ada 4 dimensi alami manusia. Yang pertama adalah dimensi fisik. Dimensi fisik menyangkut merawat tubuh seperti makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Inti dari memperbaharui dimensi fisik ini adalah melatih tubuh supaya teratur dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kapasitas dalam bekerja, beradaptasi, dan menikmati pekerjaan. Lalu ada dimensi spiritual. Dimensi spiritual ini adalah inti, pusat, dan komitmen pada value system kita, sangat pribadi dan penting. Dimensi ini juga mengacu pada sumber-sumber yang menginspirasi, mengangkat, dan mengikat pada kebenaran manusia yang abadi. Lalu yang ketiga adalah dimensi mental. Dimensi mental berguna untuk menjaga ketajaman pikiran dengan membaca, menulis, mengelola, dan merencanakan sesuatu. Dalam pembaharuan dimensi mental ini, dibutuhkan pengelolaan diri yang efektif dari habit 3 atau manajemen pribadi diri. Sehingga kita dapat menyeleksi informasi, inspirasi, hiburan, dan apapun yang kita terima sesuai dengan tujuan dan value kita. Lalu yang terakhir adalah dimensi sosial atau emosional. Pembaruan pada dimensi ini memerlukan perhatian dan latihan dalam interaksi kita dengan orang lain. Juga berhubungan dengan rasa keamanan dalam diri kita. Rasa keamanan yang hakiki datang dari dalam, dari paradigma yang akurat dan prinsip yang benar dalam
pikiran, dan hati kita. Selanjutnya, keseimbangan dalam pembaharuan. Pembaharuan pribadi harus mencakup keseimbangan dari keempat dimensi tadi. Mengabaikan salah satunya akan menciptakan suatu medan gaya negatif yang akan menghambat efektivitas dan pertumbuhan kita. Lalu, sinergi dalam pembaharuan. Hal-hal yang dilakukan untuk mengasah gergaji ini pada salah satu dimensi memiliki dampak yang lain terhadap dimensi yang lainnya karena mereka sangat erat keterkaitannya. Misalnya kita memperkuat dimensi fisik, maka akan juga memperkuat dimensi mental kita. Selanjutnya, next. Selanjutnya, the upward spiral. Pembaharuan adalah prinsip dan proses yang memperkuat kita dalam bergerak menaiki spiral pertumbuhan dan perubahan. Semakin kita menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip yang benar, maka akan semakin baik penilaian kita dan akan semakin akurat juga paradigma kita. Bergerak spiral ke atas menyarankan kita untuk belajar, berkomitmen, dan mengerjakan bidang yang lebih tinggi secara meluas. Next. Sekian resum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.